Tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin langsung saja ya Kak, kita masuk ke sesi materi yang akan dibawakan langsung oleh Kak Citra. Mungkin untuk bantuan Kakak Operator, boleh ditampilkan. Iya, langsung Kak. Oke, selamat siang semua. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Untuk disclaimer, semoga kita bisa menjadikan sesi hari ini ruang aman. Jadi kalau ada yang mau share pengalamannya, ceritanya, kita tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang menyalahi. Aku juga di sini sebagai penyintas dan tahu bahwa ini adalah pembicaraan yang harus terus-menerus kita lakukan dan kita mulai. So, next. Nah, aku selalu ingin memulai pembicaraan tentang topik ini dengan data-data dan statistik yang ada. Jadi kita semua tahu di realitanya seperti apa sih sebenarnya gitu. Pada tahun 2020, lebih dari 430.000 kasus kekerasan seksual tercatat di Komnas Perempuan. Menurut Komnas Perempuan, setiap 2 jam setidaknya 3 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual. 1 dari 3 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual, 90% dari pelaku merupakan laki-laki, 80% dari korban merupakan perempuan. Ada juga salah satu survei yang diadakan oleh Rutgers dan kita juga dari Hollaback juga berpartisipasi dalam survei ini dan menghasilkan bahwa Jakarta adalah salah satu kota paling berbahaya bagi perempuan di dunia. Jadi ini realitanya, ini yang harus dilalui perempuan-perempuan di Jakarta dan di Indonesia sehari-harinya. Dan nanti kita juga akan lebih bahas bahwa pelaku dan korban itu tidak ada ininya ya, tidak ada batasannya. Maksudnya perempuan dan laki-laki bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku. Next. Nah, kita sering banget nih di berita misalnya dengar tentang perkosaan, tentang pelecehan seksual. Tapi sebenarnya tahu nggak kalau payung besarnya itu adalah kekerasan berbasis gender. Jadi itu memang ininya ya, rumah besarnya, topik besarnya, isu besarnya, dan ada beda-beda sekali tipe-tipe kekerasan. Kekerasan seksual itu kekerasan seksual itu tentunya pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, misalnya perkosaan, pemaksaan perkawinan. Tapi ada juga nih tipe-tipe kekerasan yang lain, kekerasan fisik misalnya, menendang atau memukuli, female genital mutilation, sunat perempuan misalnya, itu termasuk dari kekerasan fisik. Ada juga kekerasan psikologis, menelantarkan, mengontrol, mempermalukan, posesif gitu ya, kalau sudah berumah tangga atau berpacaran gitu, itu termasuk dari kekerasan psikologis. Dan yang terakhir ada kekerasan ekonomi, menahan keuangan seseorang, menghalangi seseorang untuk bekerja, melarang seseorang untuk berbisnis karena sangat dikontrol dengan pasangannya, itu adalah kekerasan ekonomi. Next. Nah, jadi tadi kita udah tahu kalau kita ngomongin kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan fisik dan psikologis, itu semua dalam topik besar kekerasan berbasis gender. Jadi itu yang harus lebih kita aware ya, bahwa masih banyak sekali diskriminasi-diskriminasi antar gender yang ada di sekitar kita dan ketidaksetaraan yang terjadi. Nah, seperti tadi aku bilang, kekerasan seksual itu dapat terjadi pada siapa saja. Ini salah satu bentuk kejahatan yang menurut aku tidak diskriminatif ya, dalam arti pelaku dan korban itu bisa siapa saja, latar belakang siapa saja, gender siapa saja, tingkat ekonomi apa aja, tingkat pendidikan apa aja. Nah, tapi pengungkapan dan penanganan kekerasan seksual pada perempuan itu
tentunya nggak mudah, karena sering sekali dikaitkan dengan konsep moralitas dari masyarakat. Perempuan masih dijadikan sebagai simbol kesucian dan kehormatan, dan perempuan yang setelah menjadi korban atau penyintas itu sering dipandang sebagai aib keluarga ketika mengalami kekerasan dan pelecehan seksual tersebut itu. Hal ini menyebabkan banyak sekali korban perempuan akhirnya bungkam. Tapi yang tidak boleh kita lupakan juga, kesulitan mengungkapkan kekerasan seksual yang dialami itu tidak hanya dialami oleh perempuan, oleh korban perempuan, tapi juga oleh korban laki-laki. Karena dalam budaya Indonesia, laki-laki masih dianggap sebagai kepala keluarga, pemegang kekuasaan utama, dan mendominasi dalam suatu hubungan, bisa itu pacaran atau rumah tangga, yang juga dikenal sebagai budaya patriarki. Laki-laki juga memiliki rasa laki-laki juga masih dibebankan oleh memiliki rasa kejantanan. Hal tersebut cukup membuat mereka merasa malu dan seringkali meragukan dirinya bahwa mereka harusnya cukup kuat nih untuk melawan pelaku-pelaku kekerasan seksual. Akibatnya, baik korban perempuan maupun laki-laki tidak menyuarakan deritanya, bahkan berusaha menyangkal statusnya sebagai korban kekerasan seksual. Harusnya tidak ada rasa malu ketika menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Rasa malu itu 100% harus ada di pihak pelaku gitu ya. Yang salah ada di pihak pelaku. Jadi sama sekali bukan salah kita, tidak ada yang bisa kita salahkan dari diri kita, dan itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Laki-laki misalnya pelakunya adalah seorang perempuan, ya sama saja karena kita sama-sama manusia, bukan berarti karena korbannya laki-laki dan pelakunya perempuan tuh harusnya lu kan bisa ya melawannya, masa sama cewek doang kalah gitu. Enggak gitu, karena kita punya refleks di diri kita masing-masing itu sama, perempuan dan laki-laki. Next. Nah, ini juga beberapa statistik yang kita punya dari Holoback. Itu nanti kita akan bahas di dua bidang ya. Satu di ruang privat, dan di Komnas Perempuan ini laporannya itu memang paling banyak masih terjadi di ruang privat, yaitu berarti di rumah atau di kompleks gitu ya misalnya. Jadi masih oleh anggota keluarga, misalnya ayah atau ayah tiri atau paman atau tetangga misalnya. Jadi masih yang paling banyak terjadi itu ada di ruang privat. Nah, 30% dari kasusnya itu merupakan kekerasan fisik. 882 kasus pelaku adalah keluarga sendiri, dan jumlahnya meningkat 800% dalam 12 tahun belakangan ini. Dan apalagi selama pandemi ini, 2 tahun ini, orang banyak sekali kerja dari rumah, terjebak di rumah. Bukan berarti bagi semua keluarga, bagi semua rumah tangga, rumah itu adalah tempat yang aman gitu kan. Justru malah terkadang rumah itu menjadi tempat yang paling bahaya karena mereka terperangkap dengan pelakunya sendiri. Next. Nah, di ruang publik ini fokusnya Holoback ya. Holoback itu sebenarnya bisa dibilang gerakan anti pelecehan seksual di ruang publik. Jadi kita lebih menangani intervensi saksi misalnya, atau ngasih training tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dan penanganannya kepada instansi-instansi transportasi umum misalnya, atau kantor-kantor gitu. Jadi lebih kita fokusnya ke ruang publik, menangani catcalling atau pelecehan-pelecehan yang terjadi di jalan sehari-hari. 64% yang terjadi itu pada perempuan, tapi 1 dari 10 laki-laki pernah mengalaminya. 35% terjadi di siang hari. Jadi ini bisa kita lihat dengan real dari datanya bahwa logika-logika yang nggak jelas itu yang selama ini dilontarkan hanya untuk menyalahkan korban itu tidak benar ya. Jadi kayak lo pasti jalan sendirian nih di gang tengah malam gitu. Enggak, karena 35% terjadi di siang hari gitu kan. 53% terjadi di transportasi umum dan jalanan. Pasti di sini perempuan-perempuan yang ada di sesi ini juga pasti pernah lah gitu ya. Aku jarang sekali ketemu perempuan yang tidak pernah disiul-siulin atau lecehkan gitu di transportasi umum atau di jalanan. Dan logika sebenarnya yang lainnya yang bisa kita bantah juga tentang pakaian, karena 52% yang mengalami
adalah masih anak-anak gitu kan, dan memakai pakaian seragam sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA gitu. Jadi nggak bisa lagi melulu kita bilang kalau oh ini pasti karena pakaiannya terbuka. Perempuan-perempuan berhijab, perempuan-perempuan bercadar pun pernah gitu mengalaminya. Next. Oke, kita di sini untuk ngomongin rape culture, budaya perkosaan gitu ya. Kita nggak bisa menjadi pribadi yang bebas dari pelecehan, bebas dari melecehkan, dan juga kita tidak bisa mengadvokasi tentang anti pelecehan itu tanpa kita tahu bahwa problemnya ada di sini, budaya perkosaan ini, dan kita semua lahir di dalam budaya ini, besar di dalam budaya ini, dan sekarang tinggal di budaya ini gitu ya. Lingkungan yang menyuburkan perkosaan dan kekerasan seksual sebagai hal yang biasa atau wajar. Salah satu poinnya logika seksis yang semrawut tadi gitu ya, menyalahkan korban gara-gara pakaian, gara-gara lo jalan sendiri tengah malam, itu nggak valid gitu ya. Terus menganggap biasa pelecehan seksual, seakan-akan bahwa oh karena kita perempuan kita udah pasti diobjektifikasi, jadi kalau kita lewat di depan grup gitu ya, segerombolan laki-laki, oh kita sudah berekspektasi untuk di catcalling, harusnya tidak seperti itu gitu ya. Terus tendensi menikahkan korban perkosaan dengan pemerkosanya sebagai bentuk tanggung jawab. Ini aku senang sekali membahas tentang ini dengan mahasiswa gitu ya, karena kita bisa lihat dari berita sekarang banyak sekali yang terungkap kasus-kasus pelecehan dan kekerasan yang terjadi di ruang lingkup kampus. Aku juga salah satu kasus aku juga terjadi di kampus, walaupun aku berkuliah di luar gitu ya. Tapi tendensi dalam institusi sebesar institusi pendidikan itu biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan aja, atau diselesaikan dengan cara baik-baik aja tanpa dipublish, tanpa diberitakan gitu ya. Dan tendensi untuk tidak hanya menikahkan tapi juga aborsi misalnya, atau seakan-akan diumpetin gitu ya kasus ini hanya demi reputasi suatu instansi atau suatu institusi atau suatu individu, itu masih sangat problematik gitu. Dan tentunya menganggap lemah laki-laki korban pelecehan. Kita tidak bisa memisahkan maskulinitas toksik dengan budaya perkosaan, karena itu semua datangnya dari situ gitu ya. Laki-laki seakan-akan harus membuktikan kejantanannya kalau dia bisa catcalling perempuan, kalau dia bisa grepe-grepe perempuan, atau mendapatkan foto atau video pribadinya seorang perempuan gitu ya. Itu seakan-akan dan laki-laki dengan antar laki-laki itu masih ingin divalidasi oleh satu sama lain, masih ingin diterima oleh satu ininya ya, satu kalangannya gitu. Dan itu yang harus kita bicarakan juga gitu. Dan pembicaraan tentang pelecehan dan kekerasan seksual ini tidak bisa lepas dari pembicaraan antar gender, interseksionalitas, antar identitas minoritas lainnya gitu, karena tidak bisa melulu perempuan yang harus membahasnya. Kalau kita memang presentasinya paling banyak menjadi korban gitu kan, kita bisa training bela diri ini mungkin sabuk hitam segala macam, tapi tetap aja kita bisa ketika dalam situasi tersebut kita tidak bisa defend diri kita sendiri, membela diri kita sendiri, karena reaksi dalam diri kita ketika kita dalam bahaya itu sangat berbeda gitu ya. Dan itu termasuk juga laki-laki. Jadi laki-laki harus bisa kita bangun ruang aman agar mereka bisa menjadi manusia yang utuh gitu ya. Mereka bisa menangis, bisa bercerita kalau ada yang terjadi kepadanya gitu, tanpa kita menghakimi. Next. Oke, kenapa ini bisa menjadi budaya gitu kan? Budaya itu kan berarti ini ya udah lama sekali dan seakan-akan sudah terbenam ya dalam identitas kita, dalam keseharian kita. Nah, budaya pemerkosaan itu adalah tadi lingkungan di mana kekerasan seksual meresap dan dinormalisasi oleh media, budaya populer, dan masyarakat.
Ini sering terjadi meskipun tidak secara eksklusif dalam masyarakat yang sangat patriarkal, di mana dinamika gender masih tidak setara, dengan perempuan menjadi nomor 2, bawahan laki-laki, dan di mana secara umum, secara general ada ketidaksetaraan gender. Budaya pemerkosaan itu bisa dibangun dalam cara perempuan diobjektifikasikan di media sosial, oleh teman-temannya, dalam interaksi sosial kita sehari-hari, bagaimana perempuan dihargai hanya sebatas penampilan fisiknya, dan dalam bahasa kita mengubah pemerkosaan menjadi humor gitu ya, menjadi lelucon, dan kata-kata yang dipakai oleh media atau kata-kata yang masih dijadikan bahan berita itu dengan kata-kata seperti menggagahi atau menguasai, menodai gitu kan, itu tanda-tanda bahwa kitanya terus gitu, korbannya terus yang salah, perempuannya terus nih, perempuannya yang rusak, korbannya yang ini, ketika ini terjadi kepadanya gitu kan, padahal itu semua narasinya atau lensanya, perspektifnya itu harus kita putar, bukan lagi fokusnya di korban, tapi semua pembicaraan ini harus terus-menerus menunjuk kepada pelakunya gitu ya, pelakunya yang salah, harus narasi bahasa kita harus bukan lagi seakan-akan korbannya gitu ya, yang lemah. Dan ini harus kita bicarakan dengan semua aspek ini ya, masyarakat gitu, semua level gitu, dari penegak hukum yang masih apatis gitu sikapnya dalam menangani kasus pemerkosaan, terus media tadi gimana cara memberitakan, dengan teman-teman kita jangan lagi ada apa namanya, canda-candaan yang seksis, catcalling, atau menyebar foto atau video pribadi satu sama lain gitu. Jadi itu harus kita bangun dari diri kita sendiri. Next. Nah, bisa nggak sih kita ubah budaya pemerkosaan ini? Langkah pertama dalam menangani budaya ini adalah mengakui bahwa negara kita ini masih memiliki budaya pemerkosaan yang serius. Menurut aku kita nggak bisa berubah, kita nggak bisa maju kalau kita tidak mengakui dulu. Nggak usah, oke, kami para penyintas memang menunggu ini dari negara kita gitu ya, dari pemerintah, agar mereka suatu saat mengakui bahwa ini memang problem yang serius, dan akhirnya mereka bisa sahkan RUU PKS. Tapi itu dalam skala besar dan masih perjalanannya masih panjang. Yang kita bisa lakukan adalah mengakui dalam diri kita sendiri. Diri kita ini, bahkan perempuan itu banyak sekali yang patriarkis gitu ya. Jadi sebagai perempuan kita juga harus mengevaluasi diri kita juga sendiri gitu ya, bahwa apa nih mungkin selama ini ada pemikiran-pemikiran yang masih ini ya, kita masih dalam sistem tersebut gitu, dan kita harus mau mengakui kesalahan kita. Dan tentunya laki-laki juga itu ya harus melakukan ini. Pernah nggak ya gue siul-siulin cewek gitu, pernah nggak ya gue giniin pacar gue gitu. Jadi itu semua harus kita mulai dari evaluasi diri kita sendiri, dan itu hal yang paling sulit gitu ya, mengakui bahwa kita pernah menjadi apa namanya, yang memperpetuate problem itu. Kita ya apa namanya, ikut andil ya, turut serta dalam sistem itu yang sulit. Tapi ketika kita bisa mengakuinya dan mau melakukan sesuatu untuk merubahnya atau keluar dari situ, tentunya belajar dan mendengar dari perspektif korban juga, itu akan terbebaskan kita dari beban-beban itu. Nah, cara kita mengubahnya, menargetkan sumber masalahnya, yaitu ketidaksetaraan gender, gitu kan. Berupaya untuk mengakhiri kekerasan harus fokus pada pelakunya, bukan pada perempuan atau korbannya. Membalikan dinamika gender yang berkontribusi pada budaya pemerkosaan. Jadi kita harus terus membantah. Kalau ada teman kita yang catcalling, harus terus kita berani untuk membantahnya, gitu kan. Kalau ada orang kita lagi nongkrong sama teman-teman kita atau sama keluarga kita gitu ya, ngomongin tentang kasus-kasus yang ada di berita mungkin gitu, kita harus bisa kritis gitu, membantah orang-orang yang di sekitar kita. Enggak gitu kan, lensanya harus kita, spotlightnya harus kita adakan ke pelakunya gitu. Dan pencegahan itu sendiri sebenarnya ini ya, bukan tadi ya, bukan perempuan bawa
rape whistle atau senjata-senjata kunci atau segala macam yang bisa kita pakai buat ini pelaku atau tadi bela diri segala macam, itu bagus tentunya, itu skill semua manusia, semua individu bisa take advantage gitu ya, ada ininya gitu, advantages-nya gitu ya, pros-nya. Tapi pencegahan itu sendiri harus kita mulai dari pendidikan gitu, harus kita mulai dari sekolah-sekolah, bahkan dari level-level bawah gitu ya, SD. Ngomongin tentang konsen dulu. Minta izin kalau ingin memegang, minta izin kalau ingin memeluk misalnya, atau gimana cara berkomunikasi dengan satu sama lain dan menghargai satu sama lain gitu. Dan tentunya di pendidikan seks yang komprehensif juga. Dan upaya pendidikan ini harus melibatkan semua orang, nggak hanya kita bebankan di sekolah misalnya, nggak hanya kita bebankan ke guru BK misalnya, tapi harus semua orang yang terlibat gitu kan. Pemerintahnya mendukung, orang tua kita mendukung, pemuka agama juga, kalau untuk yang di pesantren segala macam juga harus get on board gitu ya, get on the same page. Dan juga semua dari orang-orang yang bisa menjadi figur otoritas atau figur pendidik gitu ya, yang ada di sekitar kita. Dan kalian sebagai mahasiswa dan sudah dewasa seperti ini juga, kalian bisa menjadi contoh untuk adik-adik kalian, untuk anak-anak yang ada di sekitar kalian gitu, dengan kalian menghargai satu sama lain antar perempuan dan laki-laki atau apapun itu gitu ya, cara kalian berkomunikasi, memanggil satu sama lain, itu dicontoh nanti sama anak-anak dan adik-adik kalian. Next. Oke, hambatan yang sering ditemukan dalam melaporkan kasus kekerasan. Jadi kita udah ngomongin nih tadi budayanya dan sistemnya dan realitanya gitu ya. Tapi ini juga salah satu realita yang korban sering alami gitu, karena apa nih yang kita bisa lakukan ketika kita telah dilecehkan atau dilaporkan gitu. Logisnya kan kita akan laporkan gitu ya, tapi bisa kalian lihat di sini data-datanya, melaporkan itu tidak melulu kita mendapatkan keadilan gitu. Komnas Perempuan mencatat 40% kasus kekerasan seksual berhenti di tingkat kepolisian. Dari 249 kasus KDRT yang diterima oleh lembaga bantuan hukum, hanya 15 kasus yang dilaporkan ke polisi. Sedangkan hanya 10% yang dilanjutkan ke pengadilan. Dan ingat juga, semua data-data yang dari tadi tercatat di sini itu hanya kasus-kasus yang dilaporkan. Bayangin berapa banyaknya yang tidak gitu kan. Next. Nah, apa sih penyebabnya ada statistiknya sebegitu parahnya dan ada banyaknya hambatan-hambatannya nih? Ada banyak nih penyebabnya yang dibebankan oleh korban gitu ya, ketika mereka sudah berani untuk melaporkan. Tidak sanggup membayar visum, karena visum itu masih salah satu syarat untuk penanganan kasus. Dua, dalam proses pemeriksaan korban, penyidik malah memarahi korban atau menuduh dan menyalahkan gitu ya, masih dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kamu pakai pakaian apa? Pasti jalannya sendiri ya, malam hari ya gitu. Kamu ngapain sama mereka gitu. Jadi bukannya kita melaporkan untuk to feel good gitu ya, kita untuk to feel safe, untuk merasa aman, tapi malah kitanya nih di sana malah ini kan sekali gitu, dikecam gitu seakan-akan. Tersendat dalam proses pembuktian. Ini juga masih nggak make sense. Ini juga sangat nggak make sense gitu ya, karena pelecehan dan kekerasan itu bisa terjadi kapanpun, di mana saja, nggak melulu kita ada buktinya, nggak melulu kita deket CCTV, nggak melulu kita bisa catat ini kejadiannya jam berapa, hari tanggal berapa gitu kan, karena itu semua terjadi begitu cepat dan kita menjadi pribadi dan individu yang berbeda ketika kita dalam ancaman seperti itu. Terus tadi kepolisian menyuruh korban untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, seakan-akan mereka tuh nggak mau iniin gitu loh, nggak mau dibebankan dengan kasus-kasus seperti ini gitu. Selesaiin aja lah gitu dalam antar kalian gitu. No gitu kan, this is something serious gitu. Ini adalah tindak kejahatan gitu ya, tindak kriminal, dan harus ditindak sebagaimana mungkin. Atau korban tidak bisa memberanikan diri untuk melapor karena ketakutan, ya karena ini tadi semua, korban mengalami trauma secara jangka panjang yang penyidik atau tingkat para kepolisian itu nggak tahu. Ketika korban terus-menerus harus menceritakan ulang di berbagai tempat, di berbagai level pengadilan, itu
membangkitkan lagi ya trauma terus-menerus. Dan trauma ini ketika dialami oleh penyintas termasuk aku juga gitu kan, aku bisa isi-isi webinar seperti ini gitu, aku nggak menerimanya begitu saja gitu ya, karena aku harus lihat dulu aku mau nggak gitu membahas ini lagi gitu, karena ini sesuatu yang pernah terjadi di dalam hidup aku gitu kan. Jadi walaupun aktivis atau advokat atau apa namanya semua pendamping korban misalnya, kalau mereka sendiri juga korban, trauma itu bisa muncul kapan aja gitu. Jadi apalagi kalau harus ditemukan dengan pelakunya terus-menerus di pengadilan gitu. Jadi itu yang masih belum sensitif gitu ya. Ini kita lembaga sistem hukum kita tentang ini. Next. Oke, menyalahkan korban. Ini tadi kita udah bahas juga sedikit. Tapi untuk iniin lagi, untuk highlight lagi bahwa 100% itu salahnya pelaku gitu ya. Para korban itu selalu akan khawatir dapat stigma yang buruk karena pemikiran menyalahkan korban ini nggak hanya datang dari orang luar, tapi kitanya juga sebagai korban juga sudah kok gitu. Kita sudah kok menyalahkan diri kita sendiri juga gitu kan. Itu salah satu langkah pertama yang harus kita sebagai korban lalui untuk bisa memulai proses pemulihan gitu ya, karena pasti kita akan terus menerus memutar ulang kejadian-kejadiannya dan seakan-akan membenci diri kita sendiri. Kenapa sih gue gitu nggak gini gitu? Tapi there's nothing you can do gitu. Itu bukan salah kita karena tadi kita menjadi orang yang berbeda ketika kita dalam situasi itu gitu. Jadi itu yang harus justru orang luar dan masyarakat dan kalian sebagai teman-teman gitu ya, kalau punya teman yang penyintas atau korban, kalian yang harus terus-menerus bilang bahwa ini bukan salah lo, ini bukan salah lo gitu. Jadi don't let them feel bad gitu ya, don't let them beat themselves up gitu. Mereka juga selalu dianggap merusak nama baik keluarga atau instansi gitu ya. Jangan, kita sebagai support system harus terus-menerus bilang gitu kan. Misalnya mereka tidak diterima oleh keluarganya, ya kalian gitu, kita sebagai support system dan kita sebagai teman harus bisa menerima mereka. Dan bahkan dikriminalisasi karena melaporkan pemerkosaan tersebut. Kita juga lihat kasus-kasus yang misalnya punya nih, tadi kan salah satu hambatannya bukti ya. Nah, udah ada nih misalnya korban-korban yang mendokumentasikan gitu pelecehan dan kekerasan yang terjadi. Kasihlah gitu ke pihak yang berwenang. Malah kita yang dikriminalisasikan gitu, bukan pelakunya, karena menyebarkan apa namanya konten inilah gitu, porno lah atau konten inilah, bukan, padahal itu kita gitu kan, kita yang sedang digituin tapi kitanya malah yang disalahin gitu. Jadi kalau memang orang-orang seperti itu masih berpikiran seperti itu, kita lah gitu kan sebagai anak muda, sebagai support system yang harus bisa benar-benar menjaga korban-korban dan penyintas yang ada di sekitar kita untuk tidak merasa ini gitu, tidak merasa salah. Dan gejala ini juga ditandai kecenderungan memihak pada pelaku gitu ya. Kalian juga bisa lihat dengan pemberitaan misalnya. Nama korban dijereng seperti itu aja, dipublish seperti itu aja dengan lengkap, dan malah dikasih background story-nya korban ini siapa gitu kan. Nah, pelakunya malah disingkat misalnya, cuman inisial saja atau nggak diketahui pelakunya itu siapa gitu kan. Nggak gitu kan. Ceritanya fokusnya justru harus ke pelaku gitu, harus memihak kepada korban, tapi harus fokusnya kepada pelakunya lah yang diekspos gitu, bukan korbannya gitu. Dan itu yang membuat masyarakat lebih mendengarkan cerita versi pelaku gitu ya. Dan ketika menyalahkan korban, masyarakat biasa menuduh gitu kan secara mudah bahwa perempuannya ikut bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Mereka juga memberi toleransi pada pelaku sehingga memungkinkan banyak sekali pelaku lepas dari hukuman. Next. Nah, dampak kekerasan seksual. Ini mungkin nanti kita juga bisa bahas ya pas tanya jawab. Tapi kekerasan seksual itu merupakan kejadian yang traumatis dan menimbulkan banyak sekali permasalahan, baik fisik maupun psikologis gitu ya.
konflik identitas diri yang ada di dalam korban itu antara menyangkal kejadian itu atau keinginan untuk speak up gitu ya. Jadi itu kita benar-benar terpecah belah gitu, apalagi kalau masih fresh gitu ya kejadiannya. Dan reaksi yang dihasilkan terhadap trauma psikologis itu berbeda gitu. Tapi pada dasarnya mengalami perubahan identitas diri, identitas pasca trauma, mencerminkan perubahan diri dan proses psikologisnya. Nah, bisa mempengaruhi secara emosional, dapat mengubah rasa keamanan dan kenyamanan, nilai-nilai dan pandangan hidup mereka. Maksudnya gini, misalnya kamu punya temen nih yang korban atau penyintas, kamu jangan memperlakukan dia seperti orang yang berbeda. Lakukan dia seperti teman kamu aja, seperti biasa, karena itu yang diperlukan oleh semua korban gitu kan, bukan untuk di treat sebagai yang berbeda gitu. Kalian justru terus berempati, terus merangkul dia sebagai teman gitu ya, bukan malah treat dia sebagai orang yang sekarang sudah tadi dinodai atau sudah gimana gitu, atau karena dia sering pemikirannya udah sering kalang kabut terus kalian jadi risih atau gimana. Itu krisis yang ada dalam dirinya sendiri gitu. Jadi kita sebagai teman harus sensitif terhadap itu gitu kan. Dia memang telah mengalami suatu trauma yang sangat parah dan sangat besar gitu kan, sangat berdampak dengan dirinya. Kita jangan menjadi penambah beban itu gitu. Jangan malah treat dia sebagai seperti orang-orang luar gitu ya yang menghakimi dia. Next. Proses pemulihan. Untuk memulai proses pemulihan, penyintas atau korban harus membangun rasa aman. Itu salah satu highlights ya, poin penting dan poin besar yang aku juga antara penyintas itu juga sering ingin highlight gitu, dalam arti kita punya kebebasan nih sekarang, kita punya pilihan untuk membangun nih keluarga kita sendiri, membangun rasa aman kita sendiri, membangun support system kita sendiri, karena kita sudah tahu betul mana yang bisa kita, mana yang tidak menghakimi kita, mana yang tidak menelantarkan kita misalnya gitu, mana yang tidak menjauhi kita, dan kita bisa rakit itu satu persatu dari teman-teman kita gitu. Dan harus diingat bahwa tidak ada kata pulih gitu ya, ini bukan tentang pemulihannya, ini tentang prosesnya gitu. Jadi perjalanannya, karena trauma ini akan terus kita bawa sebagai korban dan sebagai penyintas seumur hidup gitu. Tapi bagaimana kita bisa bukan merubah trauma itu, tapi lebih ke bagaimana kita bisa menerima trauma itu dan menerima diri kita sendiri, memaafkan diri kita sendiri. Itu it's a lifetime journey gitu ya, proses seumur hidup gitu. Dan kita jangan melihat tujuannya gitu ya, kita menikmati prosesnya aja, dan prosesnya itu tidak linear gitu, jadi naik turun. Kasus pertama aku itu umur 14 SMP, tapi ketika aku harus bicara ceritakannya terus menerus juga aku bisa ke trigger gitu kan. Kalau aku ketemu dia lagi, misalnya ketemu pelaku aku itu lagi, atau karena waktu itu terjadi di rumah gitu ya, di area sekitar rumah aku. Jadi kalau aku melihat sesuatu atau sedang berada di mana ya ke trigger lagi gitu, dan aku bisa ini lagi gitu, mundur lagi gitu ya dari proses pemulihan aku gitu. Jadi dan itu normal gitu, itu nggak apa-apa, itu memang yang harus kita terima. Nah, walaupun sulit, penyintas juga harus mencoba untuk mengekspresikan rasa sedihnya. Pada tahap ini penyintas bisa menceritakan secara emosional apa yang mereka alami secara detail dan mendalam. Setelah berdamai dengan masa lalu yang traumatis ini, penyintas diharapkan pada tantangan untuk merakit kembali masa depannya. Nah, kita sebagai support system tidak pernah boleh memaksa teman-teman kita yang korban atau penyintas untuk menceritakannya, gitu kan. Keputusan untuk korban menceritakan itu ada 100% di tangan dia. Jadi kita juga bisa dengar dari berita-berita di media selama ini, misalnya dia kasusnya kok udah 30 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kenapa baru ngomong sekarang? Ya itu proses dia baru bisa memberanikan diri
merasa dia punya support system yang cukup kuat atau resources, tools yang cukup kuat sekarang gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa korban itu. Dan selama mereka mencari keberanian itu, yang bisa kita lakukan sebagai support system hanyalah menemaninya gitu kan, make sure dia nggak apa-apa secara fisik, make sure dia nggak apa-apa secara emosional gitu kan, membantu dia menghubungkan dengan apa namanya resources yang ada gitu, therapist, psikolog segala macam gitu. Jadi kita nggak pernah bisa gitu, udah lo lapor aja seakan gampang gitu ya. Enggak gitu. Dan ketika korban itu memutuskan untuk menceritakan ceritanya, harus di media atau bukan media, harus melewati medium atau outlet atau di platform gitu kan, atau dari segi apapun gitu, bisa seni, bisa apa, film atau segala macam, itu terserah dia gitu ya, dan itu cara dia sendiri gimana untuk menceritakannya, dan narasinya, pandangannya, perspektifnya harus dari dia gitu. Jadi kita nggak bisa apa ya, mengatur juga, lo mendingan jangan cerita yang ini deh, jangan cerita bagian ini deh, ceritain bagian ini aja, enggak gitu ya. We just have to be there gitu. Next. Oke. Efek bystander saksi ini ya, ini juga salah satu yang penting dari Holoback. Sebuah fenomena yang terjadi di mana saksi kekerasan di tempat umum berpikir bahwa saksi lain akan melakukan sesuatu, sehingga kita mengurungkan niat kita untuk melakukan intervensi. Jadi kita misalnya lihat nih ya, pelecehan atau kekerasan terjadi di transportasi umum. Kita yang kayak, orang lain aja lah pasti yang bantuin, nggak usah kita gitu. Kenapa nggak kita gitu? Kita harus bisa step up juga gitu ya. Jadi kita nggak menjadi individu yang pasif gitu ya. Harus bisa step up, bilang kalau memberhentikan pelecehan itu terjadi atau melaporkannya gitu ya, ke pihak-pihak yang ada gitu. Jadi kita juga harus bisa sebagai warga negara look out for each other, satu sama lain. Ini mungkin mudah ya aku bilang seperti ini ke kalangan mahasiswa gitu ya, dalam arti kalangan yang bisa dibilang aware lah, woke gitu ya, bisa berakses pendidikannya gitu ya, ini gitu, luas gitu, berpikiran luas. Tapi kita juga bisa lihat kalau ada kecelakaan atau apa terjadi, orang-orang biasanya cuman mendokumentasikannya gitu kan, masukin sosmed gitu, atau malah diomongin gitu ya, atau misalnya ada KDRT terjadi, kita malah nyinyirin gitu. Itu yang harus kita berhenti untuk melakukannya. Next. Nah, apa yang bisa kamu bantu untuk menciptakan budaya aman? Bantu. B, berani tegur pelaku. Ini di Holoback sendiri kita mendukung saksi-saksi yang aktif seperti ini gitu ya, berani menegur pelaku. Tapi harus kamu sebagai saksi itu memastikan keamanan diri kamu sendiri dulu, keselamatan diri kamu sendiri dulu. Lihat situasinya, ada banyak orang nggak yang bisa kamu minta tolong, atau pelakunya seperti apa, lebih besar nggak dari kamu gitu kan, atau gimana gitu, atau mereka punya lagi ngegeng nggak gitu, karena keselamatan kamu paling penting. Iya, memang kamu harus bisa membantu orang-orang sekitar, tapi kamu paling penting juga membantu diri kamu sendiri dulu gitu kan. Kalau kamu menegur terus nanti kamu diapa-apain gitu kan, kamu harus siap dengan, ada nggak nih kantor polisi terdekat atau satpam atau siapa gitu ya terdekat yang kamu bisa teriak aja kedengeran gitu. Nah, kalau kamu nggak berani untuk menegur pelaku, kamu bisa nggak usah mengkonfrontasi pelaku nih, kamu bisa fokus ke korbannya aja, seperti mengalihkan perhatian korban gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi di jalanan, kamu lihat ada perempuan atau siapa lagi dibuntutin oleh pelaku gitu ya, oleh laki-laki itu siapapun gitu pelakunya. Nah, kita sebagai masyarakat sekitar, sebagai saksi, kita bisa datengin nih perempuannya, nanya jam atau apa gitu, nanya arah gitu misalnya. Jadi pelakunya kalau lihat perempuan ini atau korban ini tidak sendirian, dia akan otomatis mundur gitu kan, dan mengurungi niat dia untuk melakukan apa-apa ke korban. Jadi dengan begitu saja kamu sudah bisa membantu.
atau ngajak orang lain membantu. Misalnya kamu lihat pelecehan itu terjadi di transportasi umum, tapi kamu jauh misalnya, jadi kamu nggak bisa atau lagi penuh situasinya gitu ya, atau kamu nggak berani menegur pelakunya, kamu bisa berdiri jalan ke kondekturnya misalnya, atau ke staf transportasi umumnya gitu ya, yang ada di busway atau yang ada di mana gitu. Kamu bilang, Pak, Bu, itu ada pelecehan sedang terjadi gitu kan, bisa nggak tolong dibantu gitu. Dengan gitu aja kamu bisa membantu korbannya. Atau tunggu situasi aman. Ini artinya, oke, kamu melihat pelecehan itu terjadi, there's nothing you can do, misalnya nggak ada yang bisa kamu lakukan. Terus kamu lihat korbannya itu turun di stasiun apa, atau turun di halte apa, kamu juga ikut turun. Kamu datengin, samperin dia. Tadi saya lihat kamu di ini gitu. Are you okay? Kamu nggak apa-apa gitu kan? Atau perlu saya temenin ke destinasi kamu, atau perlu saya bawa ke kantor polisi, atau perlu saya bawa ke rumah sakit gitu misalnya, ke klinik atau ke puskesmas. Just just be there, dengan menemani, dengan dia merasa dia nggak sendiri, itu kamu bisa sangat membantu. Dan yang terakhir, upayakan merekam. Ini beda ya sama rekam-rekaman yang ada di sosmed untuk bikin viral itu. Ini tujuannya bukan untuk membuat viral. Kamu melihat pelecehan itu terjadi, kamu rekam gitu ya. Setelah itu selesai, gitu, pelecehan itu selesai, terus kamu lihat korbannya turun, kamu samperin, kamu bilang, tadi saya rekam itu terjadi, bisa kalau mau saya kirim ke kamu gitu kan, untuk jadi bukti. Bukan hak kamu untuk mengupload di sosial media kamu, bukan. Dan itu apa yang mau dilakukan dengan footage itu, dengan rekaman itu 100% di tangan korban. Kalau misalnya korban bilang, oh nggak perlu, tolong hapus saja, kamu hapus gitu di depan dia, kamu pastikan kalau kamu hapus. Gitu ya. Jadi kamu hanya membantu untuk merekam bukti gitu ya. Untuk nanti korbannya kalau misalnya dia memutuskan untuk melaporkan, dia ada buktinya gitu. Next. Oke, menanggapi korban pelecehan seksual. Di sini kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, kita sebagai teman gitu ya, harus bisa menjadi teman yang lebih baik gitu. Jadi kita harus bisa harus sebaiknya mendengarkan kisah mereka, tunjukkan simpati dan empati, buat mereka aman dan nyaman untuk bercerita, gitu kan? Buat teman-teman kita itu tahu bahwa kita adalah orang yang tepat untuk bisa mereka ceritakan. Prioritasikan keadaan fisik dan mental mereka, gitu ya. Jadi tadi, oke, mereka mau cerita mereka apa enggak itu terserah mereka, tapi mereka nggak apa-apa nggak gitu, perlu makan nggak, perlu gue temenin nggak, perlu ini nggak gitu, gue kirimin ya, gue makanan gue kirimin ya ini gitu, atau gue nginep ya kosan lo gitu. Jadi prioritasin itu dulu gitu, merekanya oke dulu gitu. Jangan pernah menghakimi, jangan pernah menyalahkan, jangan pernah mendiamkan atau ignore ya. Jangan pernah mempertanyakan terjadinya peristiwa tersebut. Jangan kamu yang malah lo sih nongkrongnya di situ, lo sih pakai pakaian yang kayak gini. Nggak boleh sama sekali keluar dari mulut kamu seperti itu. Next. Nah, oke. Ini juga hal yang penting untuk kita sebagai support system, kita sebagai orang yang diceritakan, kita juga harus pastikan bahwa kitanya dalam keadaan yang fit ya untuk bisa menerima cerita ini. Karena kita juga manusia gitu kan, jadi kita mendengar cerita-cerita seperti ini juga pasti akan berdampak ke kita. Jadi kita harus make sure bahwa kitanya sendiri siap untuk menerima kisah cerita mereka, untuk siap untuk bisa membantu mereka. Kalau kamu belum siap, kamu nggak apa-apa lo bilang, I wanna be here for you gitu ya, gue mau di sini untuk lo, gue mau bantuin lo, tapi jangan cerita hari ini ya, gue lagi gak enak badan nih, atau gue lagi nggak bisa nih gitu. Nggak apa-apa, itu justru malah diapresiasi oleh korban dan penyintas gitu, karena berarti kamu memikirkan betul gitu ya, mempersiapkan betul diri kamu untuk bisa menjadi teman yang baik. Jadi karena jangan juga kalau mereka udah cerita terus kamu abaikan aja, atau kamu diemin aja karena kamunya nggak siap, atau kamunya overwhelmed gitu ya, nggak tahu harus cerita apa. Dan itu yang terjadi ke teman-teman aku, ke teman dekat aku, ketika aku akhirnya speak up gitu kan tentang cerita aku.
akhirnya mereka overwhelmed, nggak tahu mau ngapain, saking minimnya edukasi, saking minimnya awareness gitu ya, jadi mereka nggak tahu. Untuk orang-orang yang teman-teman yang masih nggak tahu nih untuk melakukan apa, ucapin kalimat-kalimat ini aja gitu. Yang penting kamu bisa menegaskan ke dia kalau kamu ada gitu untuk dia ya. Kamu bilang kamu percaya kepadanya gitu, kamu percaya dengan cerita mereka gitu, dia nggak salah gitu ya, teman kamu nggak salah, teman kamu itu nggak sendirian, dan kamu menyesal yang terjadi kepadanya gitu. Jadi baru nanti kalau kamu udah bisa mengumpulkan ini lagi gitu, energi lagi, kamu baru bisa menerima mungkin cerita teman-teman kamu itu dengan utuh. Next. Oke, untuk semua korban dan penyintas kekerasan seksual yang ada di Zoom ini, penting buat kalian mengerti bahwa yang terjadi bukan salah kalian itu berhak merasa aman, kesalahan 100% pada pelaku, dan kamu nggak sendiri gitu kan, dan reach out gitu kan, reach out mau itu ke teman-teman, ke keluarga, ke siapapun yang kamu percayai, atau juga nggak ada salahnya kamu reach out ke lembaga-lembaga profesional, mau itu psikolog, terapis, atau lembaga bantuan hukum, atau komunitas organisasi yang sering menangani ini gitu. Yang penting kamu tahu bahwa ini telah terjadi kepada diri kamu, dan kamu mau memulai proses pemulihan kamu itu dengan langkah-langkah yang benar gitu, dan kamu tahu bahwa banyak sekali bantuan-bantuan yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi jangan lupa untuk terus-menerus memaafkan diri kamu, dan juga bilang terima kasih kepada diri kamu gitu, karena kamu sudah bisa realize gitu apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu akan lakukan gitu dalam proses pemulihan ini. Next. Oke, jadi untuk website Hollaback sendiri ada di sini, jakarta.hollaback.org. Di situ kalian bisa lihat peta Jakarta gitu ya, dengan pin-pin. Kalau yang merah itu berarti cerita-cerita pelecehan gitu ya, sebanyak korban dan penyintas yang bercerita di situ. Dan Hollaback itu memang masih di Jakarta saja, dan ada peta juga yang pin-pinnya berwarna hijau, itu berarti saksi-saksi yang sudah mengintervensi gitu ya, yang sudah pernah membantu korban pelecehan. Ada juga website carilayanan.com, itu direktori gitu ya, kamu bisa lihat bantuan-bantuan apa saja yang tersedia, dan kamu juga bisa lihat di situ bantuan-bantuan mana yang cocok untuk kamu atau teman kamu saat ini. Karena kita sebagai support system dan teman-teman juga, kita juga harus nih punya informasi-informasi seperti ini. Jadi kapanpun ada teman kita yang datang ke kita dengan cerita ini, kita juga siap, oh gue punya low resources ini gitu. Jadi bisa bantu dia juga dengan lebih tepat dan cepat gitu. Mungkin sekian dulu dari aku. Kita semoga banyak pertanyaan, nanti kita jadi interaksi aja. Sekian. Oke, thank you banget Kak Citra atas pemaparannya tadi ya mengenai ending rape culture in Indonesia. Sangat lengkap dan kompleks gitu ya, dimulai dari bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, ternyata bukan secara seksual aja, tapi banyak juga kekerasan-kekerasan lainnya, hingga bagaimana sih cara menanggapi korban dari pelecehan seksual gitu ya Kak. Nah, berikutnya seperti yang Kak Citra tadi bilang, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Untuk para hadirin boleh langsung menanyakan pertanyaan ya di kolom chat dengan format nama _asal instansi _pertanyaannya. Nah, tapi kalau yang mau langsung bertanya juga diperbolehkan, mungkin ada yang mau berbincang dan bergabung langsung gitu ya bersama kita, nggak apa-apa kan Kak? Bisa langsung raise hand, nanti akan dipersilahkan. Mungkin yang mau sharing-sharing juga nggak apa-apa. Oke. Nah, udah masuk nih Kak pertanyaannya. Yang pertama, nah dari Kak Arif Setiawan nih Kak. Kak Arif bertanya, bagaimana sih Kak cara kita mengidentifikasi apakah suatu kekerasan itu adalah kekerasan berbasis gender atau kekerasan umum gitu Kak? Mungkin tadi yang sudah dipaparkan sama Kak Citra, di kekerasan berbasis gender gitu Kak. Bagaimana sih Kak cara kita mengidentifikasinya gitu Kak? Ya, mengidentifikasinya kalau kelihatan ada pada unsur relasi kuasanya ya. Kalau pelaku kita itu melakukan itu karena mereka merasa memiliki kita misalnya, atau mereka merasa lebih kuat dari kita gitu. Jadi soal gendernya ini ya pasti kelihatan gitu ya, antara kalau ininya beda gender gitu.
pelaku dan kekerasannya itu gampang, tapi kekerasannya sendiri itu harus dilihat bahwa apa nih gitu unsur yang bisa ini kekerasan ini terjadi itu karena apa gitu. Apa karena dia merasa dia lebih kuat dari kita, atau karena merasa dia merasa kita itu apa namanya lemah gitu kan. Jadi gitu sih kita bisa mengidentifikasikannya. Oh, jadi dari kekuatan salah satu pihaknya gitu ya Kak ya? Ya, Oke, baik. ketimpangan kekuasaannya gitu Kak ya? Oke. Mungkin yang berikutnya ada yang mau langsung bertanya mungkin? Oke. Kalau nggak ada mungkin aku dulu nih Kak, mau tanya Kak. Oke. Tadi kan Kakak sempat share ya Kak, di akhir itu ada safe place gitu Kak, untuk kita cerita gitu mengenai pengalaman-pengalaman kita terkait kekerasan dan pelecehan seksual. Itu apa namanya? Kakak bisa jelasin step-stepnya nggak sih Kak? Kita nanti bakal kayak gimana gitu kalau misalnya mau speak up gitu di forum tersebut gitu Kak? Gimana maksudnya speak up di forum yang Kakak tadi apa namanya? di Holoback. Iya, di Holoback atau di cerita. Kalau di Holoback sendiri itu mudah sebenarnya, kamu bisa masuk ke website kita, nanti ada kolomnya gitu yang disediakan untuk cerita, dan ini ya ada pilihannya gitu, kita mau anonymous atau enggak gitu, karena nggak semua korban mau mengekspos identitasnya kan gitu. Yang penting mereka bisa mengeluarkan ceritanya dulu gitu. Tapi untuk seperti aku bilang tadi, untuk korban bisa bercerita itu bisa pilih aja gitu outletnya, nggak melulu harus di sosial media atau di komunitas, dengan siapapun, bahkan satu orang aja itu udah bisa meringankan korban gitu. Jadi langkah-langkahnya ketika kita kalau kitanya adalah korban, itu kita cari outlet mana yang paling ideal, atau tempat mana yang paling kita merasa aman gitu ya untuk kita bercerita. Oke Kak. Oke, gimana nih? Oh, belum ada juga nih yang masuk ya pertanyaannya. Masih ditunggu pertanyaannya dari peserta dan para hadirin. Bisa langsung bertanya juga dengan raise hand, nanti akan kita persilakan untuk on mic. Oke, tadi kan Kakak sempat ini ya Kak, mention kalau kita tuh nggak boleh maksa si korban ini untuk bercerita gitu ya Kak. Nah, tapi gimana kalau misalkan untuk anak-anak gitu, Kakak ada punya pengalaman gitu nggak Kak? Bagaimana sih cara kita mengajak anak-anak gitu Kak, yang mungkin mengalami pelecehan atau kekerasan seksual gitu, untuk bisa menceritakan kepada orang terdekat ya, agar kita bisa setidaknya mencegah gitu Kak, dari apa namanya, pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami oleh si anak. Kalau menurut Kak Citra seperti apa Kak? Kalau anak itu beda ya, karena anak itu mereka sudah harus berada di lingkungan yang mereka bisa dibebaskan untuk bebas berekspresi atau bercerita gitu kan. Tapi sayangnya budayanya masih tidak gitu, dan anak-anak biasanya tidak didengar gitu kan. Makanya pelecehan dan kekerasan yang terjadi kepada anak itu, anak-anaknya diem aja gitu, dan akhirnya meluap ketika mereka udah dewasa gitu kan. Dan dia berarti merasa, kalau memang dia belum aware gitu ya dengan apa namanya adanya isu-isu ini, dan apa namanya ada orang-orang di luar sana yang mau melukai dia, itu pasti dia akan pendam dengan sendirinya gitu. Tapi yang kita bisa lakukan sebagai yang orang-orang dewasa atau kakak-kakaknya misalnya, dengan anak-anak itu kita buka aja percakapannya gitu kan, buka aja pembicaraannya. Kalau kita ngomongin sesuatu pasti mereka akan nimbrung gitu. Jadi mereka melihat kita ngomongin hal-hal yang mungkin mereka nggak pernah dengar orang-orang lain omongin, itu pasti mereka akan terbuka dengan sendirinya gitu kan. Nanti mereka akan pasti menceritakan gitu, mungkin pernah nggak apa namanya orang-orang lain misalnya megang-megang dia atau ngomong seperti apa gitu. Itu misalnya mereka merasa percakapan itu normal gitu ya. Kalau dia lihat semakin banyak exposure terhadap kakak-kakaknya ngomongin apa namanya kasus-kasus hal-hal yang tabu seperti itu
itu ternyata normal, mereka juga pasti akan bisa lah gitu untuk menceritakannya, karena itu lebih ke komunikasi gitu ya. Kita nggak hanya tentang kekerasan gitu, maksud aku bullying segala macam itu bisa juga kita dorong mereka untuk bercerita gitu apa yang terjadi kepada mereka. Jadi dengan komunikasi yang tepat Ya. gitu ya kayak. Nah, oke. Selanjutnya mungkin tadi kan kekerasan dan pelecehan yang di dunia non digital gitu Kak. Gimana kalau misalnya kita pindah nih Kak bahasannya ke dunia digital atau media sosial gitu. Nah, gimana sih Kak langkah awal kita untuk mengetahui bahwa itu tuh bukan bagian dari kekerasan ataupun pelecehan seksual gitu? Karena ya kalau menurut Kak Cita sendiri, sampai mana sih Kak tingkatan bercanda gitu dalam suatu hubungan sosial yang masih bisa dikatakan sehat untuk dilakukan? Kalau menurut Kak Cita seperti apa? Ininya ya, intentionnya, tujuannya. Kamu membuat joke seperti itu memang bertujuan untuk menjatuhkan salah satu pihak, gitu kan? Ini nggak hanya ngomongin tentang ini ya, gender ya, nggak hanya ngomongin tentang bercandaan yang seksual gitu terhadap perempuan, bisa juga yang menjatuhkan teman-teman kita yang disabilitas misalnya, atau dengan identitas gender yang berbeda, atau kaum minoritas yang lainnya gitu. Kamu membuat lelucon seperti itu untuk menjatuhkan mereka atau tidak gitu kan? Atau lelucon itu kalian create sama-sama gitu kan? Jadi merekanya juga in with the joke gitu. Nah, kalau hubungan sosial itu sendiri kita sehari-hari itu kita apa namanya itu apa namanya oke, kita misalnya gini, kalau kita ada teman kita misalnya yang catcall, atau ada teman kita yang apa manggil-manggil perempuan gitu kalau lagi lewat gitu ya, kita sebagai teman juga harus bisa bilang kayak, dia kan juga risih tahu lo gituin, kayak dia aja, maksudnya kayak apa ya, kita harus bisa gitu loh call out teman-teman kita gitu. Jadi batasan-batasannya itu make sure bahwa orang yang digituin itu nggak risih gitu ya. Kalau misalnya kita godain gitu satu sama lain, kan kita bisa lihat, apalagi offline ya, apalagi in person gitu, kita kan bisa lihat gerak-gerik badannya, energinya gitu ya, kayak dia mau nggak digituin, gimana dia menerimanya gitu kan. Kita bisa lihat kalau dia malah kayak ignore, atau dia kelihatan banget mukanya uncomfortable gitu, nggak nyaman, ya jangan dilanjutin gitu. Kalau dilanjutin ya itu udah pelecehan gitu. Kayak sekali aja gitu, nggak usah berkali-kali gitu kamu godainnya. Oke, jadi dari niat kita sebenarnya ya Kak ya, dan juga bagaimana respon dari orangnya gitu. Oke, masih ditunggu nih pertanyaannya dari kakak-kakak peserta yang mau bertanya, boleh langsung aja raise hand. Oke, masih ditunggu. Untuk selanjutnya, mungkin aku bakal tanya sedikit tentang tadi Kak, yang kekerasan berbasis gender, kan salah satunya ada kekerasan psikologi ya Kak. Nah, aku tuh sering banget denger cerita dari teman aku gitu, mengenai dia sama pacarnya atau pasangannya gitu, yang mengarah ke sebenarnya tuh kekerasan, salah satu bentuk kekerasan dari berbasis gender itu. Nah, menurut Kakak gimana sih cara kita setidaknya sedikit menyadarkan dia gitu Kak, kalau itu tuh tidak sehat, itu tuh kayak itu merusak kamu gitu kayak gimana Kak kalau menurut Kak Citra? Iya, ini banget ya, apa namanya, keluh kesah teman yang sering dicurhatin banget gitu, karena oh my god gitu, aku juga punya temen yang kayak kita udah ngini-nginin bendera merahnya gitu, hello gitu, kok nggak nyadar gitu, tapi itu tadi gitu, karena harus merekanya sendiri yang sadar. Kita mau berbusa-busa ngomong, pasti nggak akan didengar kalau mereka memang masih di tahap, apalagi kalau masih awal-awal pacaran atau segala macam gitu ya, mereka masih dibutai dengan itu. Tapi kita sebagai teman jangan capek-capek juga untuk nemenin dia, karena suatu hari dia pasti akan menyadarinya, dan pasti dia akan butuh kamu gitu. Tapi kamu perlahan-lahan aja ngomong, misalnya kalau kalian lagi jalan terus cowoknya nanyain gitu, dia lagi di mana terus segala macam, terus kamu nyeletuknya kayak, kok ditanyain terus sih gitu, nggak ini ya, nggak risih gitu, kok ditanyain terus gitu. Nanti kita dengar alasan dia apa gitu menerima kelakuan posesif seperti itu gitu. Jadi kamu juga bisa masuk ke pemikiran mereka bahwa
apa namanya, lihat alasan-alasan mereka kenapa sih kok masih mau aja ngeladenin gitu. Padahal kita sebagai orang yang di luar udah tahu banget ini nggak sehat gitu kan atau toksik. Tapi hal-hal seperti itu sih kebanyakan sih posesif atau apa ya, mengekang misalnya kayak nggak boleh jalan sama teman-temannya atau nggak boleh ini sama nggak boleh beraktivitas misalnya. Itu kalian harus terus mengingatkan bahwa kayak itu bukan relasi yang sehat gitu. Kalau memang dia sayang sama teman kamu itu, kalau memang dia itu apa namanya mendukung, dia harus bisa gitu kan, mendukung teman kamu ini melakukan apa aja gitu. Oke, jadi dengan kita yang selalu bersedia mendengarkan itu juga membantu ya Kak, sebenarnya. Oke. Oh, oke. Ada masuk nih Kak pertanyaan dari Sinta Amalia. Gimana, mau langsung menyampaikan juga nggak apa-apa, biar nggak kita berdua aja nih yang ngobrol. Boleh Sinta bisa menyampaikan secara langsung mungkin? Mungkin ini tadi juga udah dibahas ya kayak apakah catcalling itu juga termasuk ke pelecehan Kak? Terus bagaimana sih mungkin cara menyadarkannya gitu Kak, cara menyadarkan orang-orang pelaku catcalling gitu Kak? Ya, catcalling itu termasuk pelecehan seksual secara verbal gitu ya, karena tadi satu arah gitu ya, jadi ngegodainnya itu satu arah gitu. Kalau flirting gitu kan, kalau kita PDKT atau suka sama satu, itu kan dua arah ya, dua-duanya saling godain dan seneng digituin gitu. Dan kalau ini kan satu pihak aja, satu pihak yang diobjektifikasi gitu, satu pihak yang dicecer gitu, dan itu bisa terjadi kapan aja gitu, kita pakai baju apa aja, di jam berapa aja gitu, di mana aja. Jadi dengan kita bisa gimana kita cara bisa menyadari pelakunya itu tadi, kita kalau misalnya kita memang mau mengkonfrontasi pelakunya, kita lihat dulu gitu ya, aman atau enggak untuk kita melakukannya. Kalau enggak, ignore aja gitu, karena kalau kita ignore jalan terus aja atau mukanya jutek segala macam, mereka akan stop gitu kan. Tapi kalau mereka sampai ngikutin atau segala macam membutuhkan kita, baru kita cari pertolongan. Tapi ada juga teman-teman aku yang nggak capek-capeknya tuh untuk ngeladenin pelaku catcalling gitu, didatengin sama mereka yang kayak ngapain lo tadi ngomong kayak gitu kan. Kalau aku sih karena keseringan ya, dan aku juga merasa kayak tadi itu bukan tanggung jawabnya korban gitu loh untuk mengedukasi dia gitu, kok seakan-akan kitanya udah jadi korban, kok kitanya lagi yang harus ngiriin dia gitu loh. Apalagi mereka udah kayak bapak-bapak, udah orang-orang dewasa gitu loh, yang harusnya lebih ngerti gitu kan. Jadi kalau sampai seumur gitu aja mereka masih kayak gitu, menurut aku akan susah untuk berubah gitu kan. Jadi udah kitanya yang penting kita aman dan nyaman aja dulu gitu. Kalau memang kita bisa one day gitu kan berada di satu lingkungan yang lebih nyaman atau lebih aman gitu, bisa kita buka nih percakapan itu ke apa namanya laki-laki sekitar gitu, mau itu dewasa atau enggak, orang-orang sekitar kita gitu, baru kita bisa gitu ya, mungkin dalam forum yang lebih non formal gitu, dan yang lebih tidak saat kitanya yang lagi menjadi korban gitu. Nah, kalau kamu sendiri yuk, pasti kamu pernah nggak di catcall, dan kalau kamu sendiri apa nih yang kamu lakuin? Aku biasanya sama kayak Kakak, ignore aja, kayak ya udah jutek, pura-pura jutek kan, pura-pura nggak lihat. Biasanya sih gitu, Kak. Tapi terus iniin nggak, kayak kalau misalnya udah di catcall terus kitanya mukanya jutek terus kayak judes banget Mbak gitu kan, atau kayak gitu kan, pasti ada ekstranya lagi gitu loh. Ada langsung refleksnya lagi ya mereka pasti. Iya. Ya udah lewatin aja tuh, tinggalin aja, Kak. Makanya. Oke, gimana nih? Apakah ada yang mau bertanya lagi mungkin dari teman-teman peserta? Oke, mungkin ini Kak, kan tadi kan aku dengar juga Kakak sebagai survivor juga ya, Kak. Kalau menurut Kakak ada nggak sih Kak tips-tips atau cara gitu kalau kita sebagai korban gitu, Kak? Gimana menghadapi kalau misalnya ada victim blaming gitu, Kak? Yang paling tepat tuh kita harus ngapain sih gitu, Kak? Atau kita nggak usah cerita lagi, kita udah berani-berani mau speak up gitu, ternyata yang datang seperti itu gitu, Kak?
menurut aku dari pengalaman aku sendiri itu aku speak out ketika aku sudah menjadi orang yang berbeda dengan Citra yang dulu 14 tahun pertama dilecehkan itu. Jadi kayak aku speak out itu baru beberapa tahun ini, belakangan ini gitu kan. Jadi sudah dewasa, sudah apa namanya melalui banyak pengembangan diri dan proses pemulihan aku sudah bisa dibilang lebih maju gitu ya dibanding aku yang dulu gitu. Jadi itu juga salah satu saran aku sih untuk teman-teman apa namanya penyintas gitu. Kita nggak usah keburu-buru speak out karena nggak itu bukan ini siapa-siapa gitu, itu ini kamu sendiri gitu kan untuk melepaskan beban diri kamu sendiri gitu. Kamu you don't owe your story to anyone gitu loh maksudnya. Jadi bukan hanya gara-gara siapa gitu ngasih kamu panggung untuk speak out itu kamu jadi harus dipaksain untuk speak out, enggak gitu kan. Jadi keputusan untuk speak out itu benar-benar kalau bisa kamunya sudah menjadi pribadi yang kuat dulu gitu, yang matang. Jadi misalnya nanti kayak aku ada di YouTube, ada di apa, kalau di kolom komentarnya ini semua gitu, hater semua atau victim blaming semua, akunya udah fine, aku nggak sama sekali nggak berdampak dengan aku sama sekali gitu kan, karena aku tahu ketika aku bercerita, aku sudah apa namanya ini ya, aku udah tahu kekuatan aku dan nilai-nilai aku gitu dan apa yang aku lakukan setelah menjadi korban ini, aku tahu bisa membantu korban-korban lainnya dan itu yang aku bercerita untuk korban-korban lainnya bukan untuk konsumsi masyarakat umum gitu ya, walaupun di media atau outlet yang publik yang umum, tapi tujuan inti audience aku itu untuk memperkuat apa namanya cerita-cerita korban-korban lainnya juga. Jadi fokusnya kayak itu. Jadi aku bisa dapat 100 komentar tentang victim blaming atau bahkan banyak juga yang body shaming gitu di video-video aku yang speak out gitu kan, karena mereka nggak dengerin ceritanya, mereka hanya ngelihat visualnya gitu, malah komentar-komentarin aku. Tapi ada satu aja misalnya yang masuk ke DM aku bilang aku bisa apa namanya ada orang yang bilang dia berani speak out gara-gara denger apa cerita aku, my job is done gitu. Jadi mau 100 orang negatif tapi ada satu aja yang terdampak gitu, itu udah cukup gitu buat aku. Oke, thank you Kak. Ada lagi yang mau sharing-sharing juga nggak apa-apa. Tadi udah di-disclaim soalnya ini safe space ya, nggak ada yang judging-judging. Boleh nih. Oh, ada Laksmi. Boleh Laksmi? Perkenalkan dulu mungkin. Kak Ayu. Ya, perkenalkan nama saya Putu Laksmi. Saya mau tanya nih Kak Citra. Kan korban ini kan kalau misalnya dilihat dari yang tadi kan mereka merasa nggak apa mereka tuh merasa apa-apa gitu ya, bukan merasa nggak apa-apa, tapi seandainya nih ada orang yang dia tuh sudah terlecehkan tapi dia tuh sendiri seperti tidak merasa apa-apa gitu Pak. Apakah itu sebetulnya dia kenapa atau gimana gitu Pak? Karena mungkin ada orang yang kayak gitu Pak. Thank you Pak, itu aja. Ya, thank you pertanyaannya. Ini bisa kita ambil lihat dari kasus yang ada di berita belakangan ini yang eksibisionis. Kalian dengar nggak yang terus ketangkep gitu ya? Eksibisionis itu salah satu apa namanya kondisi yang sangat lekat ya, kekerasan seksual dan pelecehan seksual dengan kesehatan mental gitu. Jadi eksibisionis itu biasanya mereka nggak peduli konsekuensinya apa gitu ya. Konsekuensi dari tindakannya mereka nggak peduli. Mereka hanya ingin apa namanya memperlihatkan gitu kan, memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang-orang banyak gitu dan mereka mengambil energi dari orang-orang yang kayak apa namanya dari orang-orang yang melihatnya gitu, justru senang gitu ya. Jadi itu bagus kamu menanya ini karena memang nggak bisa lepas juga percakapan ini dengan mental health gitu, dan tentunya korban-korban yang kita lihat yang nggak merasa bersalah, korban-korban yang udah ditegur masih aja gitu, itu berarti memang merekanya apa ya lebih dalam gitu akar permasalahannya di dalam diri dia. Tadi Ayu sama Gayatri ya tadi ya juga ngomong ini rantai kekerasan ya. Kalau misalnya tadi misalnya anak-anak yang pas kecilnya nggak dibolehin, nggak dibebaskan untuk bercerita misalnya, jadi traumanya dia pendam. Misalnya ada orang dewasa yang pernah ngapa-ngapain dia pendem terus
dia tunggu sampai dia udah beranjak remaja atau dewasa, dia lakukannya lagi ke orang lain itu, gitu kan? Dan karena dia nggak melihat pelakunya dulu diadili, dia juga merasa kayak bodo amat gitu kan, dulu boleh kok pelaku gue kayak gitu, terus nyaman-nyamannya aja, dia nyantai-nyantai aja gitu. Nah itu bisa juga efek ke psikologis orang gitu ya. Jadi kalau pokoknya kita tahu lah gitu, sebagai manusia kita tahu kalau orang yang kita interaksi itu nyaman atau enggak gitu kan, sebenarnya kelihatan gitu loh. Sebenarnya gitu, kalau kita ngomong ini, kalau ada yang salah aja kita kayak nggak enakan karena muka dia udah gimana. Nah orang-orang ini enggak gitu, mereka nggak bisa pick up the signals gitu kan, mereka kayak terus menerus aja. Dan ya itu akar permasalahan di dalam diri dia itu lebih dalam, dan agak sulit untuk kita bisa membangunkan dia, atau bahkan ini ya, memberi dia pertolongan gitu, karena mereka nggak mau ditolong gitu. Jadi kalau bisa sih ya, kalau memang dia bukan bukan orang-orang yang ada di lingkaran kita terdalam, misalnya keluarga atau apa gitu, ya lepasinlah diri kalian dengan orang-orang seperti itu gitu, karena nggak hanya ngomongin tentang kekerasan dan pelecehan seksual gitu, dalam apapun gitu dia nggak merasa bersalah gitu, nggak ada empatinya gitu. Oke, Kak Cita, terima kasih jawabannya, Kak. Oke, mungkin timekeeper kita ini berapa menit lagi waktunya? Kasih tanya jawab. Oh, Kak Gayatri mau bertanya. Udah resen dari tadi ya, Kak. Boleh Kak Gayatri, persilakan. Baru sih sebenarnya. Oh ya. Oke, terima kasih Kak Citra atas pemaparannya tadi. Perkenalkan, namaku Gayatri dari KM HBWJ. Mau nanya nih Kak, jadi kan ketika ada orang yang memang sudah terlanjur gitu ya, merasakan hal-hal yang tidak nyaman seperti itu, mungkin juga Kak Citra juga bilang tadi kalau Kak Citra juga survivor loh gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Kak caranya untuk deal with yourself gitu? Karena itu bukan hal yang mudah gitu sebenarnya. Untuk bisa menjadi biasa aja atau mungkin menjadi ya udah kita udah nggak terpengaruh nih sama pengalaman-pengalaman traumatis yang ada di masa lalu gitu. Tapi kadang untuk beberapa orang mungkin mereka udah ngerasa oh ya udah biasa aja nih sebenarnya, tapi one moment ketika ada trigger yang memang benar-benar mengingatkan dia atas peristiwa masa lalunya yang traumatis gitu ya. Kadang momen-momen itu tuh balik lagi, dan awalnya kita ngerasa ya udah kita udah baik-baik aja, tapi ternyata kita nggak baik-baik aja gitu. Ternyata selama ini kita cuma nge-repress apa yang kita rasain, bukannya benar-benar deal with yourself gitu. Mungkin kalau memang seperti yang Kak Citra bilang, Kak Citra udah benar-benar ya udah aku udah baik-baik aja, mungkin boleh kali Kak tips and triknya gimana sih buat benar-benar baik-baik aja, bukannya cuma nge-repress apa yang kita rasain gitu. Terima kasih Kak. Nah, ini ya, aku juga mau make it clear bahwa aku bisa nih dengan gampang ngomongin isu ini dengan kalian hari ini gitu ya. Tapi itu karena atas pilihan aku sendiri, misalnya aku tahu bahwa hari ini aku bisa fine aja gitu ya. Tapi ada waktu itu beberapa bulan yang lalu aku juga di ini yang sama gitu, webinar seperti ini kan normal kan sebenarnya bagi aku ngasih paparan seperti ini, ngomongin hal seperti ini, cerita aku juga udah ada di luar sana gitu. Harusnya apapun itu nggak berdampak lagi nih kepada aku. Tapi setelah Zoom aku tutup, aku nangis kayak itu nggak ini lagi, karena di kolom komentar waktu itu nggak dijaga gitu, nggak dikontrol, jadi banyak orang bisa komentar-komentar ke aku gitu, yang macam-macam. Nah, jadi itu kita harus bisa membolehkan korban atau penyintas untuk not okay gitu, untuk nggak baik-baik aja gitu, karena tadi aku bilang kita akan terus kok bawa ini seumur hidup gitu. Kita nggak mungkin ada di titik yang kita sampai nggak berdampak lagi gitu. Ada kasus pelecehan dan kekerasan seksual terjadi kepada orang lain, pasti itu juga akan berdampak ke diri kita sendiri, bahkan di berita segala macam gitu ya. Makanya banyak sekali korban dan penyintas itu kalau ada berita-berita seperti itu mendingan nggak usah dibaca gitu, karena takut ke trigger lagi. Jadi
bedanya antara nge-repress dengan deal with it, tapi juga menormalisasi trigger dan menormalisasi perasaan-perasaan nggak apa-apanya itu dua hal yang berbeda. Kalau repress, kita memang dari awal udah menyangkal itu terjadi, menyangkal perasaan-perasaan kita dan segala macam itu harus deep work lagi gitu, dan itu harus diri kita sendiri yang bisa memulai proses itu gitu. Itu juga salah satu hal yang tersulit gitu, ketika yang aku alami ketika aku akhirnya mengalami lagi kasus pelecehan dan kekerasan itu di kuliah gitu ya. Dan aku tadi bilang aku kuliah di luar, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga siapa-siapa, cuma ada support system yang ada di sekitar aku. Akhirnya aku lari ke satu-satunya orang yang ada sama aku selama ini, ya aku sendiri gitu kan. Jadi aku duduk gitu di dalam kamar sendirian, aku cerita pengalaman aku dari kasus pelecehan aku yang pertama sampai yang terakhir ini ke tubuh aku sendiri gitu. Karena ada disconnect gitu ternyata selama ini tubuh aku dengan diri aku gitu kan. Jadi yang aku lupain bahwa apapun yang aku alami kan tubuh aku juga alami gitu. Jadi aku ceritain kembali gitu kasus ini ke tubuh aku, dan akhirnya dengan tadi mengakui kejadian ini, owning it, accepting it gitu kan, bahwa trauma ini akan terus kita bawa, kita nggak mungkin pernah nggak terdampak gitu, baru kita bisa memulai perlahan proses pemulihan itu. Tapi nggak pernah ada orang yang 100% pulih gitu, karena kalau kita terus-menerus membebankan orang-orang untuk oh pasti semua ada ini kok, apapun yang kamu alami itu pasti ada ininya loh, pasti ada pelajarannya loh, pasti itu membuat kamu lebih kuat loh. Kalau terus-menerus kita ngomong seperti itu berarti kita membolehkan tuh trauma-trauma terjadi, kita menormalisasi kekerasan itu terjadi gitu kan. Padahal enggak gitu, dan sebagai manusia kita harus bisa explore semua range dari perasaan kita gitu, dan tidak ada rasa malu gitu dengan kita marah, dengan kita nangis, dengan kita ini segala macam. Jadi trigger itu memang akan terus ada, dan kita juga harus ingat teman-teman kita yang sudah berani speak out pun aja bisa masih terdampak dan ke-trigger, gimana teman-teman kita yang nge-repress gitu. Jadi kita sebagai support system itu harus terus be there for them, dan mengingatkan bahwa mereka itu nggak sendiri dalam proses pemulihan ini, walaupun at the end of the day mereka memang hanya punya diri mereka sendiri, tapi just to make sure mereka tuh nggak sendirian di proses pemulihan ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Citra. Berarti memang benar-benar nggak pernah ada gitu ya, orang yang 100% pulih seperti sedia kala gitu. Walaupun nggak 100% pulih, tapi bukan berarti kita nggak bisa terus jalan gitu ya, Kak, untuk meneruskan hidup. Oke. Terima kasih banyak, Kak Citra. Terima kasih. Dan pemulihan semua orang tuh berbeda-beda ya, setiap korban. Jadi caranya juga berbeda-beda. Jadi tentunya kita tidak bisa kembali ke diri kita yang semula, tapi kita kan tetap masih diri kita gitu. Jadi hal-hal yang essence dari diri kita sebenarnya nggak berubah. Cuman kita harus cari cara aja untuk trauma itu nggak menjadi penghalang gitu kan, penghalang kita maju, tapi dengan kita menerimanya, kita bisa maju dengan pribadi yang lebih kuat gitu, identitas diri yang lebih kuat. Oke, baik Kak Citra. Oke, bagaimana nih satu kesempatan penanya lagi terakhir? Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Mungkin ngelanjutin pertanyaan yang tadi, Kak. Kalau misalkan dengan kayak mendoktrin diri kita kalau yang terjadi itu sebenarnya kayaknya bukan deh. Nah, itu tuh gimana sih Kak cara deal with pemikiran-pemikiran yang seperti itu gitu? Iya, denial itu memang pasti ada, apalagi di awal-awal gitu ya, yang kayak aku juga bisa mungkin share sedikit dengan aku nih kan anak tunggal, dan papa mama aku itu progresif sekali ya, terbuka sekali pemikirannya, dan mereka feminis juga. Jadi mereka mendidik aku dari kecil itu untuk menjadi perempuan yang mandiri, yang kuat, yang semua
semua kata deskriptif yang mungkin maskulin ya gitu. Aku jauh sekali dengan sisi feminin aku ketika aku tumbuh besar gitu ya. Karena aku taekwondo, aku segala macam, aku olahraga segala macam gitu ya, aku bisa ngehajar cowok siapapun gitu kan. Tapi kenapa nih ketika ada pelaku ini, ketika sama waktu itu karena pacaran ya, jadi kasus aku itu kekerasan dalam pacaran waktu aku umur 14 itu, kenapa sama dia aku nggak bisa gitu kan, nggak bisa tough, nggak bisa apa namanya, hajar aja gitu. Dan itu yang akhirnya dipakai oleh orang-orang di sekitar aku untuk untuk tidak memvalidasi cerita aku. Kayak mereka akhirnya bisa dibilang bukannya nggak percaya ya, tapi mereka menyepelekan lah cerita aku karena mereka bilang, wah Cit itu kan kayak gini gitu, apa namanya, hajar aja lah gitu kan, ini aja lah gitu, kok sama cowok doang kalah gitu. Jadi karena kita apa ya, karena kita dididik di satu sisi seperti itu gitu, jadi aku nggak dibolehin nih gitu loh, aku nggak dibolehin sedih, aku nggak dibolehin apa namanya, bercerita tentang hal-hal seperti ini gitu, karena karena takut dibilang lemah gitu ya. Jadi tentunya ada denial dari awal gitu, enggak lah, mungkin dia nih nggak kayak gini. Tapi juga anak-anak di umur seperti aku waktu itu dan maupun di bawahnya, kita belum tahu kata-kata pelecehan, kata-kata itu loh, karena aku nggak tahu gitu kan kalau itu namanya pelecehan. Aku hanya tahu apa yang aku alami itu tidak nyaman gitu buat aku, gitu kan, aku hanya tahu itu. Jadi aku nggak tahu kalau aku bisa menceritakannya ke guru misalnya, aku hanya mengiranya kayak aku bisa ceritanya ke keluarga aja gitu atau ke sahabat. Aku nggak tahu ada opsi-opsi lain gitu loh buat aku. Jadi dengan generasi ini kita lihat dari sekarang, dengan adanya pendidikan awareness ini kita tanam dari awal, apalagi dengan sosial media, isu-isu ini sering ada gitu. Semoga anak-anak itu ketika misalnya mereka menjadi korban suatu hari, nggak ada tuh mereka fase lama di denialnya itu, karena mereka udah tahu, bisa nge-specify kalau yang terjadi kepada gue ini loh gitu loh. Jadi kita karena generasi itu karena nggak ada itu waktu itu gitu ya, jadi kita nggak tahu bantuan apa yang kita bisa dapatkan gitu, bantuan apa yang bisa kita reach gitu. Jadi denial aku cukup lama karena tadi struggling dengan identitas diri aku sendiri gitu kan, karena gue ini loh gitu loh, apa namanya, gue ini justru masculine energy gue ini lebih besar loh dibanding my feminine energy, dan apa tadi aku bilang perempuan juga bisa patriarkis itu dalam arti perempuan juga bisa punya internal misogyny juga gitu ya. Jadi aku selalu selama aku tumbuh besar itu aku selalu mengira perempuan-perempuan yang apa namanya, yang nangis atau yang kayak gimana yang atau hal-hal yang berbau dengan perempuan pink misalnya gitu ya, aku selalu kayak ini gitu, apa banget sih gitu loh, kayak aku justru ngejudge perempuan-perempuan lain yang ada di sekitar aku hanya dengan mereka menjadi diri mereka sendiri gitu, hanya karena aku merasa dengan gue seperti ini loh, gue bisa lebih mendominasi gitu seakan-akan. Itu juga kayak apa ya, compensating, karena ketika pelecehan itu terjadi aku nggak bisa inferior seperti itu gitu ya, jadi superior seperti itu gitu, jadi itu kebuang ke aspek-aspek hidup aku yang lain gitu. Jadi denial itu pasti tetap ada, victim blaming dalam diri kita sebagai korban juga tetap ada, tapi semoga dengan kemajuannya era gitu, dengan teknologi dan sosial media segala macam, semoga anak-anak zaman sekarang bisa at least tahu bahwa apa yang terjadi terhadap dia itu tidak normal. Oke, berarti tadi ya fase denial tuh pasti ada ya kayak kalau kita tuh bakal nge-blame diri kita sendiri. Oke, sepertinya sampai di sini aja Kak sesi tanya jawab kita, udah banyak banget kan pertanyaannya tadi. Sekarang mungkin aku kasih kesempatan ke Kakak buat beri closing statement gitu Kak sebelum berakhir acara sesi seminar. Mungkin dipersilakan Kak. Aku harap semua yang ada di Zoom hari ini itu ini ya, refleksi diri sendiri dulu gitu, evaluasi diri sendiri dulu. Kita punya tujuan yang besar nih untuk merubah sistem, merubah budaya dan segala macam gitu ya, yang juga sudah diperjuangkan banyak sekali generasi sebelum kita. Jadi sekarang yang kita bisa lakukan adalah
jadilah individu-individu yang aware dulu gitu ya, yang berempati, yang menghormati satu sama lain, yang tidak lagi menjatuhkan satu sama lain gitu ya. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Nanti semoga orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin tidak memiliki akses sebesar kalian, mereka hanya bisa lihat kalian sebagai contoh gitu ya. Oh gila, apa namanya, Ayu tuh kalau ada teman-temannya di Catcall ternyata dia kayak gini ya, berarti gue nggak usah nih kayak gini gitu. Dimulai dari nggak enakan, dimulai dari segan, akhirnya mereka belajar sendiri. Oh apa namanya, Gayatri kalau gue panggil cantik kok kayaknya risih ya gitu. Oh kayaknya ini ya, enggak deh gitu, gue bisa komentar dia tentang hal positif lain yang ada di diri dia gitu, nggak melulu tentang fisiknya gitu misalnya. Itu orang-orang lain semoga akan pick up dan aware tentang itu gitu. Jadi nggak usah pikir jauh-jauh dulu, evaluasi diri sendiri dulu, dan jadilah contoh-contoh itu di masyarakat. Oke, thank you so much Kak Citra. Itu dia tadi closing statement dari Kak Citra yang sekaligus mengakhiri sesi seminar kita pada siang hari ini. Sekali lagi, thank you Kak Citra ya sudah membuka pikiran kita dan menambah pengetahuan tentang bagaimana sih menjadi bagian dari pahlawan anti kekerasan seksual. Nah,